الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayolah ikhwah, para pendengar roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita ilmu usul bid'ah, di mana sekarang kita masuk ke pasal yang ke-9, yaitu al-bid'ah wasilatuha bima la yasihhu minal hadis, yaitu hubungan antara bid'ah dengan hadis yang tidak sahih. Memang akhi, hubungan antara bid'ah dan hadis yang tidak sahih itu erat sekali. Banyak orang yang mengamalkan suatu hadis tanpa dia memeriksa dan mengetahui apakah hadis itu sahih atau dhaif. Akhirnya diamalkan saja dengan alasan katanya itu hadis. Ternyata setelah diperiksa hadisnya palsu atau hadisnya sangat dhaif. Maka disinilah seorang hamba Allah yang menginginkan jalan yang lurus, yang sesuai dengan sunnah Rasul, hendaklah mereka sebelum mengamalkan suatu hadis, ia mempertanyakan terlebih dahulu akan keabsahan atau kesahihan hadis tersebut. Makanya Al-Hafidh Abu Khattab Ibnu Dihyah dalam kitabnya Ma Ja'a fi Syahri Sya'ban berkata, "Fatahaffadhu ibadallah min muftarin yarwi lakum haditsan yasuquhu fi ma'ridil khair." Berhati-hatilah wahai hamba Allah dari orang-orang yang mengada-ngada. Dia meriwayatkan untuk kalian hadis yang ia bawakan ya untuk menunjukkan suatu amalan kebaikan. Fasti'malul khair yanbaghi an yakuna masyru'an minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, karena menggunakan sesuatu itu dianggap baik, maka wajib dia itu harus disyariatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sahha annahu kadzibun, kalau ternyata dia itu dusta, kharaja 'anil masyru'iyyah, keluarlah ia dari pensyariatan alias tidak disyariatkan sama sekali. Wa kana musta'miluhu min khadami syaitan, dan orang yang menggunakan hadis seperti itu kata beliau termasuk pembantu-pembantu setan. Kenapa? Karena ia menggunakan suatu hadis yang dusta atas nama Rasul yang tidak pernah Allah turunkan padanya ilmu. Ya, Rasul saja mengancam, akhi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Na'udzubillah. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf berkata, "Faman lam ya'khudhil ilma min kalamihim fatahu dhalikal khairu kulluhu ma'a ma yaqa'u fi kathirin minal batili mutaba'atan liman ta'akhkhara anhum wa yahtaju man arada jam'a kalamihim ila ma'rifati sahihihi min saqimihi." Siapa yang tidak mau mengambil ilmu dari perkataan mereka, yaitu para sahabat, maka akan terluputlah kebaikan semuanya. Disertai apa kata beliau? Ya, pada kebanyakan orang jatuh kepada kebatilan. Kenapa? Karena mengikuti orang-orang belakangan dari mereka. Wa yahtaju man arada jam'a kalamihim, sehingga apa kata beliau? Ya, butuh orang yang ingin mengumpulkan perkataan mereka itu untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ya, jadi hatta perkataan para sahabat pun juga harus diperiksa, karena banyak orang yang terkadang dia bawa-bawa perkataan sahabat ternyata dusta atas mereka. Ternyata sanadnya tidak ada asal usulnya. Ternyata tidak, ya sangat lemah sekali. Ya, bagaimana caranya? Wadzalika bima'rifatil jarhi wat ta'dili wal ilali, yaitu dengan cara mempelajari ilmu jarh wa ta'dil. Ya, harus dia belajar ilmu hadis dulu ya akhi.
paham ilmu mustalah, apa itu ilat-ilatnya, ya bagaimana mengumpulkan jalan-jalannya, kemudian menilai hadis itu sahih atau dhaif. Ya, faman lam ya'rif dzalik, maka orang yang tidak tahu masalah itu, fahuwa ghairu wathiqin bima yanquluhu min dzalik, tentu ia tidak akan pernah yakin apakah penukilannya itu benar atau tidak. Bahkan akan tercampur padanya yang hak dengan yang batil. Ya. Maka kata beliau, fahuwa li jahlihi, ya dia dengan kebodohannya tersebut bisa jadi ya menjadi yujawiz an yakuna kulluhu batilan. Ya, karena kebodohan tersebut bisa jadi ia menilai semuanya benar atau semuanya batil. Kenapa? Karena ia tidak tahu dan tidak punya pengetahuan yang cukup ya untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Nah, ikhwatal Islam. Nah, kemudian akhi, jadi permasalahan. Ya. Ada orang berkata begini, tapi kan para ulama mengatakan bahwa mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal boleh. Gimana itu? Kan Imam Nawawi yang mengatakan begitu. Bahwa apa kata Imam Nawawi? Ya, hadis dhaif boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal. Yaitu dengan ijma' para ulama, kata Imam Nawawi. Nah, ini harus kita bahas ya, akhi. Ya. Ya, harus kita bahas di sini. Karena pembahasan seperti ini harus kita fahamkan kepada manusia. Karena banyak orang tidak faham tentang ya hakikat daripada makna-makna seperti ini. Jayid. Perkataan Imam Nawawi bahwa para ulama bersepakat boleh mengamalkan hadis dalam fadilah amal, hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Ini harus kita perhatikan apakah penukilan beliau bahwa itu ijma' ulama benar atau tidak. Kenapa? Karena berapa banyak Imam Nawawi dan seringkali Imam Nawawi menukil atau mengatakan itu ijma', setelah diperiksa ternyata belum ijma' dan tidak ada ijma'. Berapa banyak para ulama seperti Ibnu Munzir juga, ya beliau mengatakan tidak ada perselisihan dalam masalah ini, ternyata setelah diperiksa masih ada perselisihan di antara para ulama. Ternyata para ulama tidak bersepakat untuk berkata bahwasanya hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal. Syekh Al-Qasimi dalam Qawaidut Tahdits berkata, di mana Al-Imam Ibnu Sayyidinnas dalam kitab Uyunul Athar menghikayatkan dari Yahya bin Ma'in, juga menisbatkan dalam kitab Fathul Mughis ya kepada Abu Bakar bin Al-Arabi, dan ini adalah mazhabnya Imam Bukhari dan Muslim dan juga mazhab Ibnu Hazm, bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah ya fadilah amal ataupun masalah yang lainnya. Maka yang harus diperhatikan di sini, akhi, para pendengar roja yang berbahagia, masalah ini ternyata masih diikhtilafkan, tapi harus difahami, tanbih, peringatan, bahwa yang diikhtilafkan atau diperselisihkan oleh para ulama adalah khusus dalam masalah fadilah amal saja. Khusus dalam masalah ya keutamaan amal saja. Adapun dalam masalah hukum ataupun dalam masalah akidah, maka para ulama semua bersepakat bahwa hadis dhaif haram untuk dijadikan hujjah, ya, haram diamalkan dalam masalah hukum, demikian pula dalam masalah akidah. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama, apakah hadis dhaif boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal atau tidak. Ya. Yang jelas, dan ini pula pendapat yang insyaallah yang rajih, yang kuat, bahwa hadis dhaif tidak bisa diamalkan dalam masalah dalam masalah fadilah amal. Ya, tidak boleh diamalkan secara mutlak. Kenapa? Pertama, bahwa hadis dhaif itu hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Ya, hadis dhaif, kalau antum belajar ilmu mustalah, ya, semua ulama menyatakan bahwa ia hanya yufidu dhannal marjuh,
menghasilkan dugaan yang lemah, sedangkan dugaan yang lemah tidak boleh diamalkan dengan kesepakatan para ulama. Ya. Maka barang siapa yang memberikan kecualian dalam masalah fadilah, hendaklah ia membawa dalil. Ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Ini ikhwatul Islam. Makanya ini adalah sebuah hujah yang kuat yang menunjukkan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan, ya, sama sekali, baik dalam masalah fadilah amal maupun dalam masalah yang lainnya. Kemudian kita katakan ikhwatul Islam, taiblah kalau dikatakan bahwa kita mengikuti pendapat jumhur bahwasanya hadis dhaif boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal. Sekarang kita harus dilihat-lihat juga apakah mereka yang mengatakan bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak dalam masalah fadilah amal, atau di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mari kita dengarkan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab di halaman 3 sampai 4. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, "Ushtuhira anna ahlal ilmi yatasahhaluna fi iradil ahadithi fil fadail, wa in kana fiha dha'fun." Telah masyhur bahwa ahli ilmu yang mereka bersikap longgar dalam membawa hadis-hadis dalam masalah fadilah amal walaupun di situ ada kelemahan. Malam takun maudhu'ah, selama itu bukan hadis palsu. Wa yanbaghi ma'a dzalika, ya, dan sepantasnya beserta dengan itu ishtirat, harus diberikan syarat-syarat, kata beliau. Apa syaratnya dalam mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal itu? Kata beliau, an ya'taqidal amil kauna dzalikal hadits dhaifan. Orang yang mengamalkan hadis tersebut wajib meyakini bahwa itu hadis dhaif. Ini syarat yang pertama, ya akhi. Ya. Wa alla yushhir dzalik, dan dia tidak boleh memasyhurkannya, cukup buat dirinya sendiri. Ya. Kemudian kata beliau, li alla ya'mal al-mar'u bi haditsin dhaif, supaya ya seseorang tidak mengamalkan hadis dhaif. Wa yushra' ma laysa bi syar'in, dan sehingga dia dianggap itu sesuatu disyariatkan padahal itu bukan syariat. Au yarahu ba'dul juhal, atau dilihat oleh sebagian orang-orang bodoh sehingga dia fayadhun annahu sunnatun sahihah, dia menyangka dan menduga bahwa itu adalah sunnah yang sahihah. Ya, sunnah yang sahihah katanya. Di sini beliau memberikan syarat, ya, mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Yang pertama yaitu alla yakuna maudhu'an, hadis itu tidak palsu, alias ya dhaifnya tidak sangat dhaif. Ya. Yang kedua, dia wajib meyakini bahwa itu hadis dhaif. Sekarang orang awam boro-boro buat membedakan, ya, hadis dhaif mana hadis palsu. Ya. Dari mana mereka mengetahui itu hadis palsu atau hadis dhaif yang ringan atau hadis dhaif yang berat? Boro-boro karena mereka tidak pernah mempelajari apa? Ya, ilmu hadis itu sendiri. Syarat yang ketiga, kata Ibnu Hajar, tidak boleh memasyhurkan. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang mengamalkan hadis dhaif sehingga ya dia dianggap syariat padahal bukan syariat. Atau ya sebagian orang jahil melihatnya, akhirnya dia menduga itu sunnah yang sahihah. Ternyata memang seperti itu keadaannya. Ya, banyak para kiai memasyhurkan amalan hadis dhaif. Akhirnya apa? Orang-orang awam menganggap ini sebuah sunnah yang sahihah. Ya, ketika kita katakan bahwa itu hadisnya dhaif, bahwa itu tidak disyariatkan, apa kata mereka? Wah, si fulan ini bawa agama baru. Ya. Sehingga akhirnya sesuatu yang jelas-jelas bukan sunnah dianggap sebuah sunnah yang sahih. Itulah memang akhi malapetaka, ya, bagi umat ini. Kenapa? Akibat daripada hadis-hadis dhaif yang menggentayangi ya tubuh umat Islam.
Makanya kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengingatkan, kata beliau, wal yahdharil mar'u min dukhulihi tahta qawli sallallahu alaihi wasallam man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang membawakan hadis dariku dengan suatu hadis yang ia sangka bahwa itu dusta, maka ia termasuk salah seorang dari dua orang yang berdusta. Fa kaifa biman amila bih, yaitu yang membawakan hadis, bagaimana dengan yang mengamalkannya? Kemudian kata beliau, wala farqa fil amal bil hadisi fil ahkam aw fil fadail idzil kullu syar'un. Sebetulnya kata beliau tidak ada bedanya mengamalkan hadis baik dalam masalah hukum dan masalah fadilah, karena semua itu adalah syariat. Artinya kalau dalam masalah hukum itu tidak boleh, sebetulnya dalam masalah fadilah pun tidak boleh. Kenapa ya akhi? Sekarang kalau misalnya ditanya ya, orang yang mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal, ya coba ya kamu mengamalkan amalan tersebut, apa keyakinanmu? Itu sunnah, wajib, atau bagaimana? Kalau dia katakan ini kan sunnah, berarti dia sudah melampaui batas. Kenapa? Karena masalah sunnah, wajib, haram, mubah itu adalah masalah sudah masuk kepada masalah hukum. Sedangkan para ulama bersepakat, berijma, ya konsensus mereka bahwasannya ia mengamalkan hadis dhaif dalam masalah hukum itu haram, tidak diperbolehkan. Kalau dia sampai meyakini bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang sunnah, sedangkan untuk menetapkan sesuatu yang sunnah itu harus berdasarkan hadis yang sah dengan kesepakatan para ulama, maka pada waktu itu ia telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kenyataan di lapangan ternyata kita lihat orang-orang awam ya, yang mereka tidak pernah mengetahui hadis sahih, hadis dhaif, tidak pernah belajar ilmu hadis. Ya, ternyata apa yang terjadi, mereka malah memasyhurkan hadis yang tidak sahih. Bahkan na'udzubillah, ya hadisnya palsu. Ini banyak hadis-hadis palsu yang kemudian dia dianggap itu sebagai sesuatu yang harus diyakini itu kebenarannya, bahkan dianggap sebuah sunnah Rasul. Ya, seperti hadis tentang salat nisfu Sya'ban, seperti hadis tentang salat raghaib di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Padahal itu hadisnya hadis palsu ya akhi. Ya, dengan kesepakatan para ulama, bahkan Imam Nawawi sendiri yang mengatakan bahwa para ulama bersepakat bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amalan. Ketika ia membahas tentang salat nisfu Sya'ban, beliau mengatakan itu bid'ah yang mungkar, itu bid'ah yang buruk, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini ada perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar yang harus difahami di sini. Bagus sekali. Kata beliau apa? Wala farqa fil amali bil hadisi fil ahkam aw fil fadail idzil kullu syar'un. Sebetulnya kata beliau tidak ada bedanya mengamalkan hadis baik dalam masalah hukum maupun masalah fadilah amal. Kenapa? Karena semua itu adalah pensyariatan. Ya, wa hadha haq, dan ini memang benar. Ya, ini memang benar. Kenapa? Karena hadis dhaif yang tidak ditemukan jalan lain yang menguatkannya, bisa jadi itu dusta atas nama Rasul. Ya, bisa jadi itu dusta atas nama Rasul, karena yang namanya hadis dhaif disebabkan oleh karena apa? Kelemahan hafalan seorang rawi. Itu masih memberikan keraguan. Yang namanya ragu itu seimbang antara benar atau salahnya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Sesuatu yang masih meragukan ini dalam Islam tidak boleh diamalkan ya akhi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Siapa saja yang menyampaikan hadis dariku dengan suatu hadis yang masih diperkirakan bahwa itu adalah dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta.
Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mengatakan, wal yahdharil mar'u, berhati-hatilah seseorang jangan sampai dia masuk kepada sabda Rasul tadi, siapa yang membawakan hadis dariku dengan suatu hadis yang masih dipandang bahwa itu adalah dusta, atau yang masih diperkirakan itu adalah dusta, ya masih dugaan, belum sebuah keyakinan saja, ya tidak diperbolehkan. Gimana kalau sudah yakin itu dusta? Ya, kata Al-Hafidz, itu yang membawakan hadis, bagaimana jadinya dengan orang yang mengamalkannya. Oleh karena itulah Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin, ia berkata setelah membawakan hadis tadi, fakullu syakin fima yarwi annahu sahihun aw ghairu sahih dakhilun fil khabar. Setiap orang yang masih ragu pada apa yang ia riwayatkan, apakah itu hadis sahih atau tidak sahih, maka masuk ya ke dalam hadis tadi bahwa ia termasuk salah seorang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ia hukum bagi mereka yang betul-betul masih ragu. Dia ragu apakah hadis ini sahih atau dhaif. Biasanya ya akhi, yang namanya keraguan itu hasil daripada meneliti. Setelah dia teliti tapi masih ragu, ini hadis dhaif atau hadis sahih ya. Gimana orang yang enggak pernah meneliti hadis, enggak pernah tahu hadis ini sahih atau dhaif, main sampein aja. Ya enaknya seorang khatib Jumat misalnya berkata, wa Rasulullah SAW bersabda, man lam yasbir biqada'i wa falyabhath rabban siwa'i. Ya barang siapa yang tidak sabar dengan keputusanku, silahkan cari Tuhan selainku, katanya, padahal hadisnya palsu. Ya, dia merasa tidak berdosa. Yang na'udzubillahnya lagi, ada seorang khatib Idul Fitri ya, begitu lantangnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-insanu madaniyun bitab'i, manusia makhluk sosial. Masya Allah. Ya, perkataan Ibnu Khaldun dijadikan sabda Rasul. Coba bayangkan, seakan-akan ia tidak merasa berdosa. Apakah ia tidak takut kalau ia diancam dengan hadis barang siapa yang berdusta atas nama Rasul, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang jelas, ya hadis dhaif dalam masalah fadilah amal, ya tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal rata-rata meyakini itu sebagai suatu sunnah. Dia terseret kepada keyakinan bahwa itu sebuah sunnah Rasul. Padahal meyakini itu sesuatu yang sunnah tidak boleh ditetapkan dengan hadis yang dhaif. Wajib ditetapkan dengan hadis yang sahih atau hasan setidaknya. Kenyataan di masyarakat kita ketika mereka mengatakan, tapi kan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Ya, tatkala kita jelaskan akan kedhaifannya dan bahwa itu bukan termasuk syariat Rasul, apa jawab mereka? Ini orang sesat. Ini orang Wahabi atau yang lainnya. Subhanallah. Yaitu menunjukkan kalau mereka meyakini bahwa itu sebuah sunnah Rasul. Sebab kalau mereka meyakini itu bukan syariat, tentu akan sepakat dengan kita bahwa itu bukan sebuah syariat. Ya. Dan wajib mereka meyakini bahwa hadisnya dhaif. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Syaukani dalam kitab Wailul Ghamam berkata, "Faqad sawwagha ba'du ahli al-ilmi al-amala bid-dha'ifi fi dzalika mutlaqan." Sebagian ahli ilmu membolehkan beramal dengan hadis dhaif secara mutlak. Wa ba'dhum mana'a min al-amal bima lam taqum bil hujjah mutlaqan. Sebagian mereka melarang untuk mengamalkan hadis dhaif. Ya, wa huwal haq, dan itulah yang sahih kata beliau. Li'anna al-ahkam asy-syar'iyyah mutasawiyatul aqdam, karena hukum-hukum syariat itu ya semuanya selevel dan setara. Fala yahillu an yunsab ila syar'i ma lam yathbut kaunuhu syar'an, maka tidak halal dinisbatkan kepada syariat sesuatu yang tidak tetap atau tidak sahih bahwa itu adalah syariat. Lianna dzalika minat taqawul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima lam yaqul, karena itu sama saja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan sesuatu yang tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam. Nah, ini yang harus difahami oleh mereka yang masih mengamalkan hadis dhaif. Kalaupun misalnya saya berpegang dengan pendapat jumhur, silahkan ya dia mengamalkan namun dipenuhi syarat-syaratnya. Ya, dipenuhi syarat-syaratnya. Dan sudah kita rajihkan bahwa hadis dhaif itu bahwa tidak boleh diamalkan sama sekali. Namun mereka yang mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal tersebut ternyata tidak memenuhi syarat. Buktinya mereka masih mengamalkan hadis yang sangat dhaif, hadis palsu. Buktinya mereka meyakini itu sebagai sebuah sunnah. Buktinya mereka malah memasyhurkannya di tengah-tengah ummah. Ya, di tengah-tengah umat ini. Sehingga akhirnya mereka meyakini sesuatu yang bukan disyariatkan sebagai sebuah syariat. Bahkan mereka membelanya habis-habisan. Ya, tidak peduli apakah itu hadis dhaif atau tidak. Sehingga mereka sebetulnya menyalahi mazhab mereka sendiri dalam masalah ini. Ikhwatal Islam. Al-Imam Syatibi rahimahullah memberikan perincian ya tatkala beliau membantah orang yang berdalil dengan sesuatu hadis yang tidak sahih untuk menetapkan suatu ibadah yang diada-adakan. Kata Imam Syatibi dalam Al-Kitab Al-I'tisam, "Innama dzakarahu ulama'ul hadis min at-tasahul fi ahadits at-targhib wat-tarhib la yantazimu ma'a mas'alatina al-mafruḍah." Sesungguhnya yang disebutkan oleh para ulama hadis di mana mereka bersikap longgar dalam masalah hadis targhib dan tarhib, yaitu masalah fadilah amal, ya tidaklah selaras dengan permasalahan yang sedang kita bahas ini, kata beliau. Maksudnya begini, wa bayanuhu, dan penjelasannya begini, kata beliau. Annal amal al-mutakallam fihi, bahwa setiap amal yang diperbincangkan, imma an yakuna mansusun ala aslihi jumlatan wa tafsilan. Ya, tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, jelas ada nasnya, jelas ada asal usulnya dari syariat secara global maupun secara rinci. Yang kedua, aula yakuna mansusan alaihi la jumlatan wala tafsilan, tidak ada nasnya sama sekali, baik secara global maupun secara rinci. Au yakunu mansusan alaihi jumlatan wala la tafsilan, atau ada nasnya, ada dalilnya tapi secara umum saja, tidak secara rinci. Jadi keadaan yang pertama, yang ada dalilnya, yang menunjukkan kepada itu secara umum dan secara rinci. Fal awwal la iskala fi sihhatihi, maka yang seperti ini tidak problem kita mengamalkannya, ya akan kesahihannya, seperti salat 5 waktu, ya demikian pula salat rawatib, demikian pula ya puasa Ramadan, demikian pula puasa-puasa yang sunnah, jelas itu ada dalilnya. Wathani, yang kedua, zahirun annahu ghairu sahih, jelas sekali itu tidak sahih. Kalau memang jelas tidak ada nas, tidak ada dalil secara umum maupun secara rinci, wa huwa ainul bid'ah, dan itulah ya bid'ah. Li'annahu la yarji'u illa li mujarradir ra'yil mabni 'alal hawa. Kenapa? Kalau tidak ada dalil, tentu pasti ya dasarnya adalah ra'yu. Ya, pendapat ra'yu. Menurut dia baik, yang itu didasarkan kepada hawa. Ya. Bahkan itu adalah merupakan bid'ah yang paling bid'ah. Ikhwatal Islam. Fartarghib fi mithli hadza la yasih. Makanya memberikan semangat kepada orang dengan hadis seperti ini tidak sahih, tidak boleh, kata beliau. Idz la yujad fi syar'i, karena tidak ada ketentuan itu dalam syariat, bahkan tidak ada asal usulnya sama sekali. Wasalis, adapun yang ketiga, yaitu ada dalilnya secara umum tapi tidak secara rinci. Kata beliau, rubbama yutawaham annahu kal awal. Ya, barangkali itu disangka oleh sebagian orang itu sama hukumnya dengan yang pertama. Min jihati annahu idza thabata aslu ibadatin fil jumlah fayasulu fit tafsil naqlu min tariqin ghairi mashtaratis sihhah. Dari sisi apa? Ya disangka bahwa itu sama dengan yang pertama, yaitu yang ada dalilnya secara rinci dan secara umum. Itu kalau misalnya katanya asal usul ibadah itu sudah ada secara umum, maka bolehlah dalam perincian-perinciannya boleh kita nukil, ya tanpa harus disyaratkan itu sahih atau tidak. Masya Allah.
Seperti misalnya kan yang namanya sholat sunnah itu disyariatkan disebutkan dalam hadis misalnya ya sebaik-baiknya amal adalah sholat. Ya, yang namanya sholat kan ada asal usulnya dalam syariat. Tapi dalam masalah perinciannya kemudian mereka bikin sendiri. Seperti apa? Seperti sholat malam nisfu Sya'ban. Jelas ini sudah kita bahas akhi dalam pembahasan ya hubungan petunjuk sahabat dengan hadis yang sifatnya umum. Artinya suatu hadis yang umum tidak boleh kita bawakan kepada suatu amalan yang khusus kecuali dengan dalil lagi. Seperti kita pernah memberikan contoh kepada antum semua, kepada para pendengar. Ya, kalau ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah di atas sholat sendirian 27 kali lipat gitu kan. Kemudian hadis tersebut dibawakan untuk berjamaah sholat tahiyat masjid. Semua orang pasti akan ketawa. Masa ada? Ya, hatta orang awam pun akan paham itu tidak benar pembawaan hadis seperti itu. Demikian pula kalau ada orang membawakan hadis tentang keutamaan sholat, kemudian dibawakan kepada sholat nisfu Sya'ban, padahal hadisnya palsu. Jelas ini pun gak nyambung ya akhi. Maka ini kembali kepada pembahasan yang dahulu pernah kita bahas kemarin. Bahwa suatu hadis yang umum tidak boleh diikat dengan ikatan-ikatan tertentu kecuali dengan dalil. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka perincian-perincian itu harus ditetapkan oleh dalil yang sahih, yang tidak boleh ditetapkan dengan dalil yang dhaif atau yang palsu. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada fasal yang ke-10, al-faslul 10. Apa itu al-bid'ah wasilatuha bit-taqlid? Bid'ah dan hubungannya dengan taklid. Apakah taklid? Taklid itu seseorang mengikuti orang lain tanpa dalil, tanpa tahu dalilnya apa. Itu namanya taklid. Kalau ngikutin orang tapi tahu dalilnya itu bukan taklid. Disebut oleh para ulama dengan ittiba. Jadi beda ya taklid dengan ittiba. Kalau taklid itu artinya ngikutin orang tanpa dalil. Kalau ittiba itu ngikutin orang tapi tahu dalilnya. Ketahuilah ikhwatul Islam, taklid itu memunculkan banyak kerugian bagi umat Islam. Taklid itu para ulama memberikan perincian, nanti akan kita sebutkan perincian tentang hukum masalah taklid. Cuma yang jadi masalah taklid yang disertai dengan fanatik buta. Akhirnya dia sudah taklid, udah gitu dia ngembela-bela. Boro-boro dia periksa ya orang yang ditaklidinya itu sesuai dalil atau tidak. Pokoknya dia kiai, yang namanya kiai katanya wali, yang namanya wali pasti benar. Masya Allah. Sebuah kaidah yang sangat aneh sekali. Sehingga akhirnya apa? Ya kiainya dia bela mati-matian. Tak peduli apakah kiainya sesuai dengan dalil atau tidak. Akibat ini kebodohan terhadap ya dalil Al-Quran dan Sunnah dan tidak mau melihat langsung kepada dalil-dalilnya. Akibat tidak memahami makna-maknanya. Sehingga akhirnya mereka jatuh kepada bid'ah dan khurafat. Berkata Syekh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khujandi, "I'lam annahu ma afsada al-muslimina wa ma adallahum illa jahlum bi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyyihim." Ketahuilah, kata beliau, tidak ada yang merusak kaum muslimin, tidak ada pula yang menghinakan mereka kecuali karena mereka jahil, bodoh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa adamu fahmihim ma'aniyaha wa mawa'idhaha. Mereka pun tidak mau memahami makna-makna dan peringatan-peringatan yang ada pada keduanya. Wa ma awqa'ahum fil bid'ah wal khurafati illa hadzal jahlu. Dan tidak ada yang menjatuhkan mereka kepada bid'ah dan khurafat kecuali kebodohan ini. Wa minal jahli yansha'ut taqlid, dari kebodohanlah ya muncul yang namanya sikap taklid buta alias membeo. Wal bid'ah taruju fi suqit taqlidi wal jahli, dan yang namanya bid'ah biasanya larisnya di mana? Di pasaran taklid dan kebodohan. Kalau di pasaran ilmu enggak laku tuh bid'ah itu.
Bid'ah itu biasanya lakunya di pasar apa? Di pasar taklid dan kebodohan. Ya, terhadap kaum muslimin. Lintisabi jami'id dajjalin min ahli tara'iq wa gharim ila a'immatil madhahib al-mu'tabarin. Lebih-lebih ya, orang-orang yang suka berdusta atas nama Rasul, yang suka berbuat bid'ah itu, ya ternyata menisbatkan kepada salah satu madhab yang 4. Katanya, saya kan madhab di atas madhab Syafi'i. Dia ngaku-ngaku perbuatannya itu, katanya ini adalah merupakan ya madhab Syafi'i. Wahum fi da'wat tibaihim minal kadhibin, padahal klaim mereka ya bahwa mereka mengikuti para imam tersebut ternyata mereka sebatas klaim yang dusta. Wa dzukira fi katsirin min kutubit tafsiri wal fiqhi wat tasawuf wa syuruhil ahadits lil ulama'il mansubina ila al a'immati katsirun minal bid'ah wal khurafat. Sayang sekali, kata beliau, ternyata banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir atau fikih atau kitab sufi, tasawuf, atau kitab-kitab tentang syarah hadis. Ya, banyak bid'ah yang dinisbatkan kepada para ulama, padahal para ulama itu sendiri berlepas diri darinya. Ikhwatal Islam, maka dari itulah ya akhi yang namanya orang yang taklid tidak disebut orang yang berilmu. Kita tidak akan taklid kecuali karena kita tidak tahu. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya orang yang masih taklid, walaupun dia hafal kitab-kitab madhab, pokoknya apa yang dikatakan di kitab itu pasti benar. Ya, tanpa memeriksa apakah dalam kitab itu berdasarkan hadis sahih atau dhaif. Orang seperti ini tidak dikatakan ulama. Walaupun dia hafal kitab Fathul Mu'in, walaupun dia hafal kitab I'anatul Talibin. Ya, bahkan itu dia justru terkadang masuk kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Inna min asyratis sa'ah an turfa'al asyrar wa tudha'al akhyar wa yukhzanal amal wa yadhharul qaul wa tuqra'al mathnah bil qaum falaysa minhum man yughayyiruhu, kata Rasulullah, atau kama qala. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, orang-orang buruk itu diangkat, orang-orang soleh, orang-orang yang terpilih ya itu dihinakan, akan ditutup amal, dan akan muncul qaul, perkataan-perkataan, dan akan dibacakan masnah di suatu kaum di antara, namun masnah itu ketika dibacakan tidak ada seorang pun yang berani untuk merubah atau mengkritiknya. Kemudian dikatakan kepada ya perawi hadis sahabat itu, apakah itu masnah? Yaitu kullu maktutiba siwa kitabullah, setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah. Hadis itu sahih diriwayatkan Imam Baihaqi, yaitu setiap panduan selain kitabullah dibacakan pada suatu kaum, maka kaum itu tidak berani untuk merubahnya. Sama dengan kitab-kitab madhab, membacakan ya kitab-kitab madhab, mereka tidak berani merubahnya, tidak berani mengkritiknya, dianggap bahwa kitab madhab yang mereka baca itu bersih dari kesalahan. Subhanallah. Makanya orang yang masih muqallid seperti ini, membeo seperti ini, tidak berhak dikatakan dia alim berilmu, tidak. Berkata Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi, haddul ilmi indal ulama'i mastaiqantahu wa tabayyantahu. Ya, definisi ilmu menurut para ulama itu apa yang engkau yakini dan menjadi jelas bagimu, itu ilmu. Wa kullu man istaiqana syai'an wa tabayyanahu faqad alimahu. Ya. Setiap orang yang sudah yakin dan menjadi jelas kepadanya, berarti ia sudah berilmu. Wa ala hadza man lam yastaiqin asy-syai'a wa qala bi taqlidan falam ya'lamhu. Atas dasar ini orang yang masih taklid, berarti ia belum yakin kepada sesuatu itu, maka ia belum mengetahui, belum berilmu tentangnya. Iya, betul. Iya. Sekarang akhi, kita pengen tahu kita pengen meyakini sesuatu, ingin meyakini sesuatu itu. Sedangkan yang namanya keyakinan itu baru muncul kalau kita tahu dan punya ilmu. Anda yakin Ka'bah ada? Kalau selama hidup Anda ya hidup di tengah hutan, tidak pernah ketemu orang, bagaimana akan yakin kalau Ka'bah itu ada?
Tapi ketika Anda tahu dari orang-orang yang haji, pulang haji, oh saya ngelihat Ka'bah. Anda pun melihat di televisi, oh ada Ka'bah. Anda pun juga melihat dalam kitab-kitab ulama tentang Ka'bah. Bahkan Anda pernah haji melihat Ka'bah. Yakin 100% Ka'bah itu ada. Ya. Keyakinan itu muncul dari ilmu. Anda yakin ada sebuah kota namanya Abha di Saudi. Kalau orang nggak paham sama sekali tentang Saudi, boro-boro mau bisa yakin. Ya nggak tahu saya. Tapi kalau Anda tahu, dilihat misalnya di peta, Masya Allah benar memang ada. Dia mendengar dari orang Saudi sendiri memang ada. Jelas punya ilmunya. Baru Anda yakin. Yang namanya keyakinan itu baru muncul kalau punya ilmu. Iya kan? Sahih. Iya. Kalau sebatas ngebeok saja, bagaimana dia akan disebut yakin? Kalau dia sebatas cuma membeok saja, ngikutin orang saja. Ya, ketika Anda misalnya ya mempelajari suatu ilmu, ya sebatas mengikuti saja tanpa mau meneliti. Akibatnya apa ketika ditanya apakah Anda yakin? Oh saya yakin itu benar. Mana dalilnya? Nggak tahu. Mana buktinya? Nggak tahu. Aneh. Kalau ada orang meyakini sesuatu tanpa melihat bukti dan dalil. Ya. Biasanya keyakinan itu muncul. Kenapa? Karena setelah dia melihat bukti dan dalil. Ada bukti-buktinya jelas. Ya Anda yakin dia yang mencuri? Oh saya yakin. Mana buktinya? Nggak tahu. Anda melihat? Enggak. Tapi kenapa Anda yakin? Enggak tahu saya kenapa yakin. Ini bukan yakin namanya ya akhi. Tapi ini namanya dugaan saja. Tapi kalau Anda melihat langsung dengan mata kepala dia mencuri. Ada buktinya juga jelas. Baru kita yakin bahwa dia memang mencuri gitu kan. Ikhwatal Islam. Makanya orang yang ngikutin orang lain dengan tanpa dalil dan bukti dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana akan dikatakan bahwa dia itu punya ilmu? Jelas dikatakan dia bukan punya ilmu. Dan dia belum punya ilmu. Bukan dan bahkan tidak berhak dikatakan ulama. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar di sini menjelaskan tentang hakikat ilmu itu apa. Ilmu itu yang engkau yakini dan menjadi jelas kepada engkau. Kalau menjadi sudah yakin dan menjadi jelas karena berdasarkan bukti-bukti dan dalil, maka Anda berarti telah berilmu. Tapi kalau ia cuma ngikutin orang saja, bagaimana akan dikatakan dia yakin? Tidak akan yakin selama-lamanya. Ya, yang namanya keyakinan itu berdasarkan pada bukti. Dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu baru namanya keyakinan. Kalau hanya sebatas ia meyakini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Dalam artian, ya tidak berdasarkan pada dalil. Bahkan bertentangan secara akal manusia itu sendiri. Bagaimana itu disebut dengan ilmu? Banyak ya keyakinan-keyakinan masyarakat yang sebetulnya itu bukan keyakinan. Tapi hanya sebatas dugaan-dugaan semata. Ya katanya kalau perempuan hamil, kalau membawa anduk nggak boleh dililit di leher. Katanya nanti ya bayinya kelilit usus. Masya Allah. Dia katakan saya yakin itu. Padahal itu hanya sebatas dugaan karena secara kedokteran saja. Apa hubungannya anduk sama usus? Apalagi secara dalil. Secara akal manusia pun semua orang akan tertawa. Aneh sekali seperti ini yang kemudian dijadikan sebuah keyakinan padahal itu bukan sesuatu yang yakin. Dia hanya sebatas dugaan. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ibnu Abdul Barr membedakan antara ittiba' dan taklid. Kata beliau, wa taqlidu 'inda jama'atil ulama'i ghairul ittiba'. Taklid menurut sejumlah ulama ya berbeda dengan ittiba'. Li'anna al-ittiba'a huwa an tattabi'al qa'ila 'ala ma bana laka min sihhati qawlihi. Karena yang namanya ittiba' itu engkau mengikuti seseorang karena telah jelas kepada engkau kesahihan pendapatnya, ada dalilnya jelas. Hadisnya juga sahih. Ya, pendalilannya juga benar. Pendapat-pendapat ulamanya juga tegas. Ya, rujukannya juga jelas, ilmiah. Sedangkan taklid an taqula biqauli wa anta la ta'rifuhu wala wajhal qaul wala ma'na. Sedangkan taklid itu yaitu engkau mengikuti pendapat orang sementara Anda tidak tahu dalilnya apa,
atau tahu dalil tapi tidak tahu sisi pendalilannya dari mana, ya maknanya juga nggak faham. Ini namanya muqallid ya. Makanya Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, innal muqallid la yusamma aliman. Orang yang sebatas taklid itu tidak disebut alim. Sebatas taklid yang ada pada kitab-kitab mereka tanpa mau memeriksa apakah sahih atau dhaif. Tidak bisa beristimbat, tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis secara benar, karena mereka tidak menguasai ilmu alat kepada hal itu. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, orang yang muqallid bukan berilmu. Kita berusaha untuk memahami dengan benar hubungan antara bid'ah dengan taklid dan hadis-hadis yang dhaif. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.